Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Before start this lesson, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, yuk kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mister akan memberikan materi tematik 4B subtema 2 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Tematik 4B berjudul Selalu Berhemat Energi dengan subtema 2 yaitu manfaat energi. Sebelum memasuki materi, yuk pahami spiritualisasi pendidikan berikut ini. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dengan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Materi kali ini memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik dapat mengetahui manfaat sumber daya alam. Peserta didik dapat mengetahui petunjuk membuat poster. Peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Peserta didik dapat mengetahui tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, kali ini Mister akan membahas tentang sumber daya alam. Negara kita kaya akan sumber daya alam yang berguna bagi kesehatan. Sejak dahulu, masyarakat sudah mengenal obat-obatan yang diramu dari berbagai sumber daya tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Beberapa tanaman yang berkhasiat menyehatkan antara lain jahe, kunyit, cengkih, kayu manis, temulawak, pala, bawang merah, bawang putih, dan lengkuas. Nah, Mister tampilkan beberapa gambar tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kira-kira kalian tahu tidak ini tanaman apa ya? Ya, benar. Ini adalah tanaman jahe. Jahe merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Jahe juga biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman yang menghangatkan tubuh. Jahe merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tetapi diperdagangkan di dunia. Jahe diekspor dalam bentuk jahe segar, jahe kering, jahe segar olahan, dan minyak atsiri. Nah, dari pembahasan kali ini, apakah kalian menemukan kata-kata yang mungkin baru kalian dengar? Ya, betul. Di sini ada kata diekspor. Diekspor itu apa ya? Ekspor merupakan proses penjualan produk yang dikelola di dalam negeri yang diperjualkan di luar negeri. Berikutnya, Mister akan tampilkan sebuah gambar. Kira-kira dari gambar ini akan kita bahas apa ya? Yuk, disimak baik-baik. Selain kaya akan sumber daya alam,
Indonesia juga kaya akan sumber energi, salah satunya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban menggunakan air dengan bijak dan melakukan penghematan air. Nah, kewajiban kita adalah menggunakan air dengan bijak. Haknya apa? Hak kita adalah menerima air yang bersih dari pemerintah daerah setempat. Bagaimana ya cara menghemat air? Ada yang tahu? Nah, cara menghemat air, Mister siapkan sebuah poster. Yuk perhatikan poster berikut ini. Ini merupakan contoh poster yang bertemakan hemat air. Pada poster kali ini, Mister akan menjelaskan 4 cara menghemat air. Yang pertama, ada gambar keran dicoret, itu karena airnya terus mengucur. Nah, berarti dari gambar tersebut kita akan buat poster yang bertujuan agar warga sekitar masyarakat memanfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan keran air terus-menerus terbuka. Yang kedua, mengingatkan saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, keran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur. Karena 1 menit air mengalir, itu 9 liter air terbuang secara mubazir. Yang ketiga, mengingatkan kepada warga yang memiliki kendaraan lebih baik mencuci dengan lap dan ember. Mengguyur kendaraan 1/4 jam berarti beratus-ratus liter air terbuang. Dan yang keempat, mengingatkan jika cucian banyak, gunakan saja 3 ember. Ember pertama untuk merendam dan menyabun, ember kedua untuk membersihkan, dan ember ketiga untuk membilas. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalian hebat, kalian istimewa. Yuk kita bahas secara detail tentang poster. Poster merupakan selembar publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya. Poster digunakan untuk berbagai macam keperluan, tapi biasanya hanya berisi 1 dari 4 tujuan berikut. Yang pertama, mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Yang kedua, mempromosikan layanan atau jasa. Yang ketiga, menjual suatu produk. Dan yang keempat, membentuk sikap atau pandangan. Sasaran poster adalah masyarakat umum. Jadi poster itu dibuat dengan tujuan utamanya adalah masyarakat umum. Oleh karena itu, selain berukuran besar, poster yang baik seharusnya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, sederhana. Dibuat sederhana, tidak terlalu mewah atau tidak terlalu banyak warna. Yang kedua, menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan. Jadi poster itu dibuat untuk satu tujuan tertentu. Yang ketiga, berwarna. Jadi agar lebih menarik, dibuat dengan berbagai warna, tapi tetap tidak berlebihan. Yang keempat, slogannya ringan dan jitu. Jadi kata-katanya tidak bertele-tele, tetapi tulisannya jelas dan kata-katanya mudah dipahami. Dan yang keenam, motif dan desainnya bervariasi. Jadi tidak hanya gambar lingkaran, tidak hanya gambar kotak, atau tidak hanya gambar segitiga, tapi bervariasi. Contohnya seperti tadi. Nah, seperti tadi poster tentang hemat air. Yang pertama, terdapat gambar keran yang mengucur diberi tanda merah. Yang kedua, ada
keran mengucur di atas wastafel, yang ketiga ada gambar mobil dan ember, dan yang keempat ada gambar 3 ember dengan cucian yang kotor. Nah, seperti itu. Berikutnya, yuk, kalian tahu tidak apa yang akan Mister bahas berikutnya? Disimak baik-baik ya. Negara kita memiliki kekayaan yang melimpah. Apakah kalian bangga menjadi anak Indonesia? Wah, kalian pasti bangga menjadi anak Indonesia, ya? Jika kalian bangga menjadi anak Indonesia, yuk kita nyanyikan bersama sebuah lagu ciptaan Atem Mahmud yang berjudul Aku Anak Indonesia. Ada yang tahu tidak lagunya seperti apa? Yuk kita lihat liriknya, nanti kita nyanyikan bersama. Nah, ini Mister akan tampilkan liriknya. Seperti apa ya? Nah, ini dia liriknya. Aku Anak Indonesia. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Setelah kalian menyanyikan lagu itu, apakah kalian semakin cinta terhadap Indonesia? Bagus, kalian harus tetap cinta tanah air.
Karena meski bagaimanapun kita harus tetap bangga menjadi warga Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber daya alam dan sumber energi. Berikutnya, Mister akan membahas apa ya? Ada yang tahu tidak? Nah, di sini ada sebuah pohon. Kira-kira kita akan membahas apa ya? Tiba-tiba muncul buku kertas-kertas kosong. Nah, ada lagi. Kira-kira apa yang akan kita bahas ya? Yuk, disimak baik-baik. Kertas merupakan salah satu benda yang penting dan kita butuhkan. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari pentingnya kertas dan menggunakan kertas dengan tidak bijak. Padahal untuk membuat kertas dibutuhkan sumber daya alam yang tidak mudah didapatkan. Kertas dibuat dari bubur kayu yang dicetak dan dikeringkan. Untuk membuat kertas dibutuhkan batang pohon yang sudah berumur 5 tahun. Satu batang pohon pinus dapat menghasilkan sekitar 400 kg kertas. Nah, apa kewajiban dan hak kita terhadap pohon dan kertas? Kewajiban kita adalah menanam kembali pada lahan yang gundul. Kita tanam pohon, setelah berumur bisa kita tebang dan kita gunakan untuk membuat kertas. Nah, setelah ditebang, apa yang harus kita lakukan? Kita tanam kembali agar lahan tetap hijau. Nah, setelah menjadi kertas, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah menggunakan kertas secara bijak. Tidak boleh dirobek, apalagi dicoret-coret tidak jelas. Kita harus menggunakannya dengan baik. Karena satu lembar kertas itu sangat berharga. Oke, sampai sini apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah, kalau kalian sudah paham, itu artinya kalian sangat hebat. Sekian pemaparan materi dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Sebelum Mister tutup, ada tugas yang akan Mister berikan kepada kalian. Tugasnya adalah kalian membuat sebuah rekaman video yang berisikan tentang kalian menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Boleh diiringi lagu, dan hasil video rekamannya kalian kirim ke Mr. Lukman dan ke Miss Nelly sesuai kelas masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan. Klik submit atau mark as done, itu akan menjadikan bukti kalian hadir di sesi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, says hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.